Selain kegiatan pendalaman kitab suci di KBG atau keluarga dan berbagai lomba yang akan dilaksanakan di tahun liturgi B, tahun Markus ini, mari selama bulan ini setiap hari kita membaca dan merenungkan seluruh Injil Markus dari bab 1 sampai dengan bab 16. Sebelum membaca Injil suci Markus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dalam memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Injil Markus. Hari ini mari kita baca Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 23. Bab 7 ayat 1 sampai 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah telah dinyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke dalam sebuah rumah untuk menyingkiri dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Marilah berdoa. Salam penjaga Sang Penebus,
mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaan, bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungilah kami dari setiap kejahatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.